Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang ikhlas kepada Allah. Karena salah satu makna takwa itu ikhlas. Kan Nabi bilang at-taqwa hahuna kan? Takwa itu di sini, bukan di sini. Takwa itu bukan di sini, bukan di sini, bukan di pakaian. Takwa itu di sini. Ada orang yang pakaiannya menarik, ada orang yang tutup kepalanya menarik, ada orang yang ucapannya fasih dan menarik. Sehingga kata Allah di surat Al-Munafikun, kalau kalian melihat penampilan mereka, kalian akan takjub. Kalau kalian mendengar ucapan mereka, kalian pasti akan mengikutinya. Apa maksudnya? Penampilannya meyakinkan sekali sebagai orang solih. Terlihat sekali aura orang yang taat kepada Allah. Penampilannya tuh udah syar'i banget. Kalau dia seorang laki-laki, penampilannya terkesan orang yang paling banyak ilmu. Kalau dia seorang perempuan, penampilannya terkesan orang yang sangat menjaga diri, tertutup rapat auratnya. Dan kalau dia bicara, kalian akan mendengar ucapan mereka. Kenapa? Dia bicara, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, semuanya dalil. Kenapa malah Allah menyebut mereka orang munafik? Karena apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka niatkan di dalam hati. Lagi-lagi ini bukan untuk menjudge orang lain. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ngelihat ada orang yang berpenampilan solih, arti solih itu ya penampilannya kelihatan ahli ibadah, terus kita bilang, itu ada tuh di surat Al-Munafikun kayak gitu. Jangan langsung kita menjudge orang lain seolah-olah itu kayak di surat Al-Munafikun ayat keempat. Terus kita lihat cewek yang jilbabnya syar'i, nah itu ayat 4 Al-Munafikun banget tuh. Nggak bisa. Karena kita nggak tahu kan isi hatinya. Maka kalau kita nggak tahu isi hatinya, tugas kita apa teman-teman? Tugas kita adalah berbaik sangka. Tugas kita menghindari prasangka buruk. Tugas kita kepada sesama manusia berbaik sangka. Dan tugas kita kepada diri kita sendiri adalah muhasabah diri, memperbaiki diri kita sendiri, menghitung-hitung kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain jangan cari-cari kesalahan, apalagi dihitung-hitung. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Sehingga kalau ada teman kita postingannya tuh bagus, tapi ada celah sedikit aja, itu yang dikomentarin. Padahal bukan itu inti dari postingan tersebut. Nah ini berarti tajassus. Apakah kita lupa dengan ayat itu? Padahal itu ayat yang paling populer di surat Al-Hujurat. Sampai Allah mengatakan, maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri sementara kalian merasa jijik? Ini artinya nggak bisa kita menjudge orang lain. Ini lebih ke diri kita sendiri. Ternyata Allah nggak ngelihat dulu penampilan kita, walaupun itu nanti akan dilihat. Cuman bukan yang pertama. Kalau ini beres, baru dilihat yang penampilan, dilihat ucapan, dilihat perform kita. Kalau ini udah beres. Kalau ini nggak beres, yang lain nggak dilihat. Jadi yang pertama Allah lihat apa niat kita melakukan sesuatu. Apa niat kita duduk di dalam majelis ilmu. Apa niat kita ketika kita memakai pakaian tertentu. Jangan-jangan ketika kita memakai pakaian tertentu, kita memakainya sebagai libasus syuhrah, memakainya untuk pamer, menunjukkan bahwa kita lebih kaya dari orang lain, menunjukkan status sosial, menunjukkan kalau kita orang sukses, menunjukkan bahwa kita banyak duit, menunjukkan kalau kita banyak ilmu, menunjukkan bahwa kita banyak ibadah sunnah. Kalau ini niat di dalam hati kita, nggak akan ada nilainya sama sekali apa yang kita tampakkan di sisi Allah. Dan kalau Allah sudah menolak, nanti kita minta apa aja nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kurang apa lagi? Saya udah tahajud, saya udah sedekah, saya udah tilawah, saya udah hafal Quran, saya udah berjihad, saya udah bantu orang lain, saya udah. Kenapa saya hidupnya kayak gini ya Allah? Tanyakan kembali, istafti qalbak, tanya ke hatimu. Kenapa kita melakukan itu? Karena Allah atau karena yang lain? Ria'an nas. Kadang-kadang kita melakukannya udah ikhlas, tapi di tengahnya riya. Jadi bisa jadi teman-teman, kita punya beberapa amalan, kalau kita nggak berani mengatakan banyak amalan, kita punya beberapa amal soleh, tapi hampir tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah. Kenapa Ustadz? Ikhlas kok Ustadz? Di awal, bisa jadi di tengahnya ria. Enggak, di tengah saya tetap ikhlas, bisa jadi di akhirnya ria. Enggak, di akhirnya masih ikhlas, bisa jadi barusan aja ria. Setelah after years, setelah beberapa tahun. Sehingga kalau kita nggak punya modal amal soleh yang diterima di sisi Allah, gimana kita mau mengangkat kedua tangan kita? Makanya kadang-kadang kan ujiannya kayak gitu. Di awal udah ikhlas, saya nih pengen tilawah yang bagus karena biar orang-orang sholatnya pada khusyuk. Allahu Akbar, ikhlas kan?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhlas. Ar-Rahmanir Rahim. Masih ikhlas. Maliki Yaumiddin. Ada yang nangis di belakang. Mulai bagus juga ya suara saya. Habis tuh. Teman-teman pikir imam dengan bacaan yang bagus berarti pahalanya lebih banyak dari teman-teman? Belum tentu. Bisa jadi makmumnya dapat untung dari bacaan yang bagus karena dia khusyuk, dia bisa nangis, dia bisa nyaman. Sementara imamnya nggak dapat apa-apa loh. Ini tapi kita nggak bisa menjudge imam juga ya. Begitu imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pamer. Nggak bisa. Entas jadi susah tuh. Semua salah ya, serba salah. Baca bagus salah, baca jelek. Imam nih bacaannya kok gini banget sih. Jadi serba salah. Ini bukan menjudge orang lain. Udah aja masing-masing. Kalau imam bacanya bagus, ya kita husnuzon. Masya Allah bacaannya luar biasa. Kalau banyak orang yang khusyuk gara-gara ini, berarti pahalanya banyak banget nih. Kan kita cemburu ya. Si imamnya, astagfirullah, kalau nggak dibagusin, Allah suruh yang bagus-bagus. Kalau bagus-bagus amat, ntar sombong. Karena emang bagus sih. Itu habis tuh. Aduh, ngeri banget teman-teman. Di tengah masih ikhlas, nggak kegoda. Kan riya itu kan bukan maunya kita ya. Riya itu kan wasawisu syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang mengebisikin, tapi di akhir selesai datang, alhamdulillah Ustadz, sambil gini, ada tisu nggak? Saya baru pertama nangis dalam sholat, suara Ustadz luar biasa. Bapak nggak pernah dengar di YouTube saya. Sombong, ya. Bapak nggak baru kenal saya, gitu. Atau bukan karena pujian orang lain teman-teman, karena diremehin sama orang lain. Pernah diremehin orang terus jadi riya? Saya pernah ngisi di beberapa masjid agung. Ada kan kalau di daerah-daerah tuh kalau saya ngisi kadang-kadang panitia mintanya di masjid agung. Kan DKM Masjid Agung rata-rata nggak main Instagram ya. Mereka nontonnya TV. Jadi karena saya qadarullah nggak pernah masuk TV, nggak kenal. Ini Ustadz siapa sih? Ada nggak di Damai Indonesiaku? Nggak ada. Oh biasa aja. Karena saya nggak pernah masuk TV. Akhirnya beliau nggak kenal kan, bukan yang pemain sosmed. Dan dari situ mulai ada ngeremehin. Panitia nawarin tempat, mereka bilang, udah biasa aja lah, nggak usah terlalu heboh. Paling juga jamaahnya nggak setengah masjid katanya. Saya kasih tahu sama panitia, Ustaz, ini DKM-nya kayak gitu ngomongnya. Oh, kita lihat aja nanti. Mulai kan, riya nih. Terus saya datang, ternyata alhamdulillah qadarullah Allah yang melangkahkan kaki-kaki mereka rame nih sampai pelataran masjid. Pas rame DKM-nya bingung, ini Ustadz siapa sih kok bisa rame gini yang datang? Saya, ya sih. Riya nih. Mulai yuwaswis waswasa. Jadi perang batin banget teman-teman sama setan. Bukan maunya saya, setan yang kayak gitu. Kita cuma punya dua pilihan, mengaminkan atau menolak. Kalau kita mengatakan ya sih, berarti kita membenarkan kata-kata setan di dalam hati, riya, sombong. Atau kita mengatakan astagfirullah, nggak mau kegoda gitu. Pas waktunya sholat maghrib, panitia biasa, panitia kan kenal pastinya ya, Ustadz dorong saya gitu kan. DKM nggak ngedorong, kan kepancing. Kenapa DKM nggak ngedorong? Ngelihat penampilan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kurang meyakinkan gitu. Nih Ustadz bisa ngaji nggak sih? Ngelihat ujung kupluk, di tengah kaos atau pakai kemeja, bawah celana jeans biasa. Ini bisa ngaji nggak ya? Akhirnya DKM kayak ragu-ragu gitu mau dorong saya jadi imam. Dalam hati, 5 menit lagi dengerin aja nanti. Wah, yuwaswis, luar biasa. Karena didorong-dorong terus sama penitia, ya udah deh, saya mau ya kalian yang dorong kan, dorong lagi dong. Didorong ya. Udah aja jadi imam. Ngimamin. Karena tadi diremehin sama DKM, kepancing dong. Wah, Ar-Rahman nih, keluarin sekalian. Kenapa ngeluarin Ar-Rahman? Favorit, kartu as lah. Kan DKM-nya kayak ragu-ragu gitu. Sampai saya bilang, soft dirapatkan, diluruskan. Saya nggak mau pakai bahasa Arab, walaupun nggak bisa. Soft diluruskan dan dirapatkan gitu. Terus DKM-nya masih gini-gini. Ragu-ragu gitu. Dalam hati saya, ya bentar lagi, tenang aja. Wah, balik arah. Allahu Akbar. Itu udah nggak benar lagi salatnya tuh.
Itu dirasain banget, itu udah nggak benar lagi sholatnya. Allahu Akbar, begitu selesai Al-Fatihah, gimana Pak? Udah dengar? Terus masuk Ar-Rahman, serak pula, aduh, serak, suaranya hilang, segala macam, aduh itu nyesel banget tuh, nggak bisa show off ya. Kalau pas lagi dapat, mic-nya bagus, sampai menggemanya tuh sekilo gitu ya. Itu kan enak banget ya. Buat seorang vokal, mic itu kayak floor buat anak skate kan. Jadi bisa ngetrik banget kalau floornya dapat kan. Jadi buat saya tuh kalau mic-nya pas dapat, wah ini bisa semua trik dikeluarin nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah Ar-Rahman aja yang biasanya dibagi 4, sekarang 1 rakaat Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Muluk. Kenapa? Biar sekalian didengerin. Nih Ar-Rahman ya, gini cara bacanya. Aduh, habis. Selesai sholat, kan balik arah gitu kan, mau zikir kan, balik arah. Bukan pura-pura zikir sih, sambil zikir ngelihat ke arah si bapak. Kira-kira gimana ekspresinya sekarang? Itu teman-teman berat. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita riak kan? Bukan karena kita pengen dielu-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem, tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam, diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas. Bisa nggak kita jaga? Nggak mau kita bocorin rahasia kita berdua sama Allah. Begitu kita bocorin, sedih banget tuh. Udah langsung tidak ada lagi nilainya di mata Allah. Berapa banyak dari amal yang kita lakukan yang benar-benar kita mampu menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir. Kalau ada, jangan menyimpulkan dulu bahwa kita udah sukses karena masih ada waktu selama kita masih hidup untuk kita batal. Mungkin nggak batal di akhir, tapi batalnya setelah beberapa tahun. Ada teman kita datang nanya-nanya ke kita tentang, ngafal Quran itu susah banget ya. Kenapa? Aku tuh ngafal 1 juz aja, juz 30 nggak beres-beres. Oh, ya sebetulnya gampang sih kalau udah tahu triknya. Mulai nih. Emang idealnya ngafal Quran berapa lama? Ya tergantung orangnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, setahun. Kalau aku sih alhamdulillah 6 bulan khatam. Habis semuanya tuh. Ngafal Quran emang gampang, capek, susah loh. Yang susah itu bukan ngafalnya, murojaahnya kan, ngejaga hafalan. Udah hafal 5 juz, biasanya baru kerasa capeknya tuh setelah 5 juz, kata orang-orang yang hafal. Setelah 5 juz, mulai nih, keteteran yang di belakang, balik lagi ke depan, hilang lagi yang di belakang, balik lagi. Kayak gitu ngafal Quran saking capeknya tuh sampai orang yang banyak putus asa. Udah setelah perjuangan, effort yang luar biasa, hilang hanya gara-gara kalimat cuman 5 menit aja, habis semuanya teman-teman. Rugi banget kan? Jadi jangan dulu menyimpulkan bahwa kita tuh udah pasti soleh, udah pasti istimewa, udah suci banget hanya gara-gara kita punya amalan soleh lebih banyak dari teman kita. Mungkin dia amalnya biasa-biasa aja, tapi dia karena biasa-biasa gak bisa ngeriain kan. Hafal 30 juz dengan hafal Al-Ikhlas, kira-kira mana yang pantas diriakan? 30 juz dong, Al-Ikhlas gak mungkin riak. Gimana kita mau riak? Gua udah hafal loh, apa? Al-Ikhlas. Apa yang mau diriain Al-Ikhlas? Yang ada Al-Ikhlas itu surat pelampiasan. Kalau udah mentok Al-Ikhlas. Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Al-Kafirun masih oke lah. Karena Al-Kafirun suratnya agak susah kan. Banyak orang yang terjebak. La abudu ma ta'budun wala antum abidun ma abud. Kapan selesainya nih? Muter aja di situ Al-Kafirun teh. Kalau Al-Ikhlas kan jarang yang terjebak. Kalau Al-Ikhlas juga sampai salah. Ini nih ngeri banget nih. Jadi mungkin jangan ngeremehin dulu teman-teman. Ada teman kita yang hafalnya, kamu hafal surat apa? Enggak, cuma dikit dari At-Takatsur sampai An-Nas doang. Itu juga gara-gara modal sholat taraweh. Karena dia taraweh selalu dengar itu kan, di taraweh suka dengar ayat itu ya, akhirnya kehafal sendiri.
Dia nggak pernah sombong, dia nggak pernah riak karena hafalannya sedikit. Kita yang 30 juz, oh segitu doang, kemana aja loh? Habis 30 juz. Jadi yang hebatnya itu bukan berapa banyak amalannya teman-teman, tapi seberapa kuat dia menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir, dan setelah beberapa lama.